bisa bertemu kuliah perdana kita ya pada pekan ini ya. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa menyelesaikan ya sesi demi sesi sampai nanti akhir perkuliahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena ini baru sesi pertama ya, mungkin kita akan beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan tema ataupun materi perkuliahan kita ya selama 6 kali tatap muka ini ya. Mudah-mudahan teman-teman juga punya persiapan. Jadi mungkin sebelumnya mungkin kita perlu sepakati dulu ya, mungkin dengan jadwal yang ada ya. Saya yakin nih teman-teman semuanya tidak hanya ada di Jakarta ya, tapi juga di luar Jakarta tentunya ya. Nah ini kan kita mulai katakanlah tadi 4:30 ya, jam 4.30 ya. Dan selanjutnya pasti akan ada break sholat maghrib ya, jam di Jakarta kan 6:05 atau 6:10 ya. Nah kemudian kita akan lanjutkan kembali. Nah biasanya seperti apa ya, kalau boleh tahu ya, kesepakatannya seperti apa biasanya? Izin Pak. Ya silakan Mbak Sri. Kalau karena ini kan perdana Pak, belum ada kita punya kesepakatan. Mungkin kalau saran saya, karena kita juga kan berada dari luar kota nih Pak, banyak yang WITA dan WIT yang beda untuk jadwal sholat. Mungkin alangkah lebih bagusnya kalau untuk yang WIB gitu, kita break di pas jam sesuai dengan jadwal, dan yang di luar WIB mungkin diperkenankan untuk sholat terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang keduanya, halo? Ya halo, kedengaran Pak? Halo? Halo Pak? Halo? Halo, suara saya terdengar? Halo Pak, ya. Ya, yang pertama itu Pak, dikasih toleransi untuk teman-teman yang di luar Jabodetabek atau yang di luar WIB untuk istirahat atau sholat terlebih dahulu dibanding yang teman-teman yang WIB. Dan kita untuk kesepakati untuk kalau bisa untuk sholat, insya Allah kemudian dilanjutkan lagi sampai jam, kalau sesuai jadwal. Sorry Mbak Sri, saya agak tadi keputus ya. Boleh diulang sedikit? Boleh diulang lagi nggak tadi apa ya? Oh boleh. Keputus ya, silakan. Ya, kalau untuk yang di luar WIB gitu Pak, yang WIT sama WITA untuk sholat mungkin bisa diberikan toleransi untuk teman-teman bisa break terlebih dahulu, gitu. Dan mungkin mungkin nanti kita nyusul yang WIB-nya sesuai dengan jadwal. Mungkin itu saran dari saya, mungkin dari Bapak mungkin ada masukan lagi. Baik, kalau begitu mungkin untuk break di waktu Indonesia Barat ya, mungkin kita mulai jam 6 kali ya, jam 6 sampai setengah 7. Ya. Itu ya. Bisa Pak. 7, nanti jam setengah 7 kita lanjutkan kembali ya, sampai jam ya mungkin sampai setengah 8 lah gitu ya. Kasihan juga teman-teman di timur atau barat tuh sudah jam malam, ya, sudah malam gitu ya. Begitu ya teman-teman ya, kita fleksibel saja waktunya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu lah gitu ya, sehingga perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik. Silakan kalau ada masukan yang lain sebelum kita mulai ininya. Kalau ada masukan lain selain yang disampaikan oleh Mbak Sri tadi. Halo, ada pendapat lain silakan. Cukup Pak Handi, sesuai aja Pak. Cukup ya, oke baik. Kalau begitu kita mulai saja ya teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja ya sehingga kita bisa efektifkan waktunya. Kalau begitu izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Ini sudah kelihatan ya semester kita ya untuk semester ini. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu juga teman-teman ketahui ya terkait dengan mata kuliah ini. Ya, yang pertama itu adalah capaian pembelajarannya ya, atau
CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya. Ini mungkin juga saya share nanti ke teman-teman, silakan, dan itu jadi pegangan atau jadi apa namanya panduan ya untuk mempelajari atau mempersiapkan mata kuliahnya. Nah, di sini untuk pertemuan pertama itu kita masih introduction lah gitu ya, menjelaskan urgensi daripada apa namanya politik hukum ya, public policy ya, sistem ekonomi, dan juga tentang sistem ekonomi Islam dan bagaimana pola hubungannya satu dengan yang lain. Nah, kemudian baru di pertemuan berikutnya kita sudah mulai masuk kepada politik ekonomi Islam itu seperti apa ya, dan apa-apa saja yang mempengaruhi di dalamnya. Nah, yang ketiga kita masuk ke konteks Indonesia ya, mengenai hukum ekonomi ya dan tatanan hukum Indonesia ya terkait dengan apa namanya apa-apa saja yang sudah kita lakukan ataupun yang sudah kita laksanakan ya terkait dengan ya tentunya melegalkan aspek-aspek yang terkait dengan ekonomi Islam ya, diantaranya terkait dengan undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Dan yang selanjutnya implikasinya terhadap kebijakan ekonomi itu seperti apa, ya apa dampaknya, perkembangan kelembagaannya seperti apa, dan yang terakhir ya, itu perkuliahan terakhir itu bagaimana politik atau gagasan tentang politik ekonomi Islam dalam mempersiapkan apa namanya berkontribusi lah terhadap pembangunan di Indonesia ya, terutama untuk capaian-capaian SDGs ya maupun pertumbuhan ekonomi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, jadi materi pertama itu masih seputar pengantar dan pendahuluan seperti yang saya katakan tadi ya. Kita akan belajar tentang politik hukum dan public policy ya, public policy dan sistem ekonomi, macam-macam sistem ekonomi ya, sistem ekonomi Islam seperti apa. Nah, esensi politik Islam ini di pekan berikutnya ya, pekan atau minggu depan dengan beberapa ini yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pekan ketiganya ekonomi Islam dan politik hukum Islam, ya. Pekan keempatnya penerapan konsep ekonomi Islam dan implikasi politik ekonomi Islam. Pekan kelimanya fatwa MUI dan sistem politik di Indonesia serta masa depan politik ekonomi Islam. Nah, ini materi-materi yang akan kita bahas ya selama satu semester ini. Nah, sehingga apa namanya Anda tentunya bisa mempersiapkan diri dengan beberapa materi ini. Nah, adapun referensi yang akan kita pakai ya. Nah, itu beberapa buku yang terkait dengan politik hukum di Indonesia ya, maupun tentang ekonomi Islam ya. Ini silahkan saja merujuk ke sini, tapi kalau seandainya Anda punya referensi atau buku-buku yang lainnya juga silahkan ya. Saya tidak membatasi ya, selagi itu relevan dan cocok dengan tema-tema kita, silahkan saja dipakai. Ini sebagai rujukan saja, sebagai referensi saja yang kita tawarkan ya. Tapi kalau seandainya Anda punya buku atau referensi lain ya selain yang ada dari judul di sini itu silakan silakan digunakan atau dipakai sebagai bahan referensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini mungkin kita sepakati terkait dengan komponen penilaian ya. Di sini mungkin ini sudah dari sekretariat ya, tapi mungkin kalau memang nanti ada apa namanya penugasan ya atau membuat semacam paper ya, tentu komponen-komponen penilaian ini kita akan rubah ya, sehingga dengan memasukkan tadi ya apa yang disebut dengan tugas ya atau paper, sehingga ini bisa sesuai nantinya dengan penilaian kita gitu. Nah, ini rancangan rincian acara perkuliahannya ya, nanti bisa dibaca yang tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian di breakdown kembali dalam bentuk metode perkuliahan, lama waktu, cara yang digunakan ya. Nah, ini nanti bisa dilihat ya. Jadi intinya kira-kira selama 6 semester itu kita akan bergelut dengan politik hukum, dengan public policy, kebijakan publik ya, dengan sistem ekonomi, dan juga dengan tentunya dengan ekonomi Islam sendiri, karena core ataupun inti daripada jurusan Anda inilah Magister Keuangan Syariah. Nah, diharapkan ini bisa menjadi pedoman atau pemahaman bagi kita semua. Bapak Ibu sudah kenal satu dengan yang lain, teman-teman ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Itu nanti saja ya. Iya, saya kira materi saja, Pak. Materi nanti perkenalan mungkin di akhir. Baik, iya. Nah, jadi karena udah kenal satu dengan yang lain, nah mungkin dengan saya kita akhirkan saja nantinya gitu.
Baik, oke. Jadi ini yang pertama ya, yang kita ingin bahas ya, materi perdana kita atau materi pertama kita ya. Nah, di outline saya ya mungkin ada 5 subtema ya, subbahasan yang nantinya kita blended saja, kita gabungkan saja. Yang pertama itu pengertian politik hukum, yang kedua hubungan politik hukum dan public policy atau keuangan atau kebijakan publik, hubungan kebijakan publik dengan sistem ekonomi, komparasi macam-macam sistem ekonomi dan sistem politik ekonomi Islam, tauhid dan sistem politik ekonomi Islam. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang politik hukum ya. Nah, ini bagi sebagian pakar ya, sebagian ahli itu mengelompokkan ke dalam bidang hukum konstitusi ya dan hukum tata pemerintahan atau hukum tata usaha negara ya. Karena dia punya dimensi politik ya yang dekat dengan sistem atau model pemerintahan. Kalau dilihat dari perspektif ontologi dan epistemologi, politik hukum memilih yang sangat kuat kepada studi hukum. Ya, jadi kalau dilihat dari akarnya ya. Ini ada uangnya 600. Belum di-mute, tolong di-mute dulu boleh? Kurang 1.500.000. Kamu lewat ATM situ yang saya ambilin. Teman-teman boleh di-unmute dan teman-teman minta tolong. Moderatornya siapa ya? Ininya host-nya siapa ya? Jadi bisa di-unmute semuanya dulu tolong. Bocor masalahnya pembicaraannya. Kalau ada duitnya langsung bisa. Pak Wahyu itu. Pak Wahyu tolong di-mute. Ya, Pak Wahyu. Kalau pembicaranya agak pribadi, wah ini kan kasihan juga teman-teman ini nanti. Transfernya lewat ini aja Pak Wahyu, di-mute dulu. Pak Wahyu di-mute dulu. Ini ketinggalan ya. Nama mohon izin Pak, interupsi sebentar. Ya, silakan. Untuk di-record Pak. Belum di-record sepertinya ini Pak. Oke, sorry. Oke, sebentar. Ini saya bukan ininya. Apa saya ini ya? Ini apakah saya admin Ya, ITB. sebentar saya allow ketua kelas buat record ya. mungkin ininya kali ya, apa namanya hostnya. Berarti harus nantinya harus disiapkan ini. Sehingga nanti ketika unsur ini nanti Indayanti, tolong di-mute. Ini belum di-record nih. Siapa ininya ya, apa namanya hostnya? Oh, ini dari ITB AD Jakarta minta tolong di admin langsung nih ya, admin ITB-nya tolong mohon dibantu untuk direkam. Admin ITB-nya tolong bantu direkam. Iya Bapak, sebentar Bapak. Oke, baik ya. Recording in progress. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya. Mohon maaf sekali lagi ini ada sedikit bukan gangguan lah ya, tapi ini hambatan sedikit bagi kita. Oke, jadi teman-teman sekalian ya, jadi ada outline yang kita akan selesaikan pada sesi ini. Ya, tadi saya sudah sampaikan mengenai pengertian politik hukum, hubungan politik hukum dengan public policy, kebijakan publik, hubungan public policy dan sistem ekonomi, komparasi macam-macam sistem ekonomi, tauhid dan sistem politik ekonomi Islam. Nah, jadi
seperti tadi yang saya sudah sempat singgung di awal ya, politik hukum itu termasuk bidang hukum konstitusi dan hukum tata pemerintahan atau hukum tata usaha negara. Ya, ini teman-teman yang punya background hukum pasti sangat memahami. Karena apa? Karena kita tidak murni hukum ya, tetapi dia punya dimensi pengelolaan aspek pemerintahan, ya, di mana aspek pemerintahan tersebut ya akan lebih memiliki hubungan dan apa namanya itu sudut pandang secara politik, ya. Nah, oleh sebab itu arahnya itu lebih kepada tata pemerintahan ya atau tata negara ya, hukum tata usaha negara. Tapi kalau kita lihat dari perspektif ontologi, epistemologi, politik hukum memiliki akar yang sangat kuat kepada studi hukum. Ya, jadi ini menandakan bahwasannya ya setiap produk politik hukum itu juga punya akar yang sangat kuat terhadap studi ilmu hukum. Ya, makanya dia masuk menjadi genre atau bagian dalam studi hukum ketatanegaraan atau hukum tata usaha negara. Ya. Nah, pada tataran aplikatif, disiplin politik hukum digunakan untuk melihat keterpengaruhan politik terhadap hukum. Ya. Jadi keterpengaruhan politik terhadap hukum. Dan itu tidak dapat digunakan untuk menjustifikasi bahwa politik hukum menjadi bagian dari studi politik. Nah, ini ya. Jadi dia lebih akarnya itu lebih kepada ilmu hukum ya, bukan kepada ilmu politik ya. Hal ini karena ujung atau core daripada masalah atau problem ya dalam studi politik hukum adalah hukum atau peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk dan levelnya. Ini pendapat Hirsch-Bellin ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam perspektif ini kita bisa mengatakan setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh negara, ya, setiap apa namanya peraturan yang akan dikeluarkan oleh negara itu harus berbasis kepada kekuatan hukum ya dalam bentuk perundang-undangan. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi penguat ya, payung ke dalam kebijakan-kebijakan nantinya yang akan dikeluarkan oleh negara, ya. Nah, makanya tadi dikatakan dia lebih dekat kepada aspek hukum ketimbang aspek politik, walaupun dalam proses pengisiannya atau penyusunannya itu pasti diwarnai dengan kepentingan-kepentingan politik. Nah, mungkin lebih mudahnya menggambarkan tentang bagaimana proses penyusunan peraturan perundang-undangan lah, ya. Sekarang misalkan ini ya, yang sedang dibahas oleh DPR ya, peraturan atau undang-undang mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah misalkan, ya. Nah, itu nanti wujudnya itu bentuknya itu undang-undang, ya. Walaupun nanti dalam pembahasannya itu diwarnai tarik-menarik kepentingan antara bisa saja kepentingan pemerintah daerah atau kepentingan legislasi atau kepentingan pemerintah pusat, ya. Atau kepentingan tadi ya, apa namanya dalam hal ini DPR ya selaku representasi atau perwakilan daripada masyarakat, ya. Nah, tentu ada proses tarik-menarik, ada komunikasi politik, ada negosiasi yang dilakukan di sana. Walaupun nanti hasil akhirnya ya itu outputnya itu dalam bentuk kebijakan atau undang-undang ya yang disahkan oleh DPR bersama dengan pemerintah dan kemudian digunakan oleh pemerintah nantinya. Ya, kalau dalam konteks ekonomi Islam misalkan ya, nah ini kan kita sudah banyak produk hukum yang dilahirkan dalam ekonomi Islam ya, mulai dari undang-undang perbankan syariah, undang-undang wakaf, undang-undang zakat, undang-undang apa namanya jaminan produk halal JPH, undang-undang pengelolaan keuangan haji PKH ya, pengelolaan keuangan haji, dan banyak lagi ya, dan banyak lagi yang memang itu punya relevansi dan punya kaitannya dengan ekonomi Islam. Nah, jadi proses politik dan proses hukumnya ini tidak bisa hilang ya. Jadi dia menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita hindari. Walaupun nanti politik hukum itu merupakan bagian dari tata hukum, tata usaha negara, dan pengelompokannya itu ya lebih kepada pengelompokan hukum ketimbang pengelompokan ilmu politik. Ya, makanya di sini disebut dengan politik
hukum. Nah, itu tergantung levelnya, Bapak Ibu sekalian. Misalkan peraturan undang-undang ya, mungkin secara payungnya dulu ya, konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia misalkan, kemudian diturunkan dalam bentuk undang-undang, ya, kemudian diturunkan lagi dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai pelaksana daripada aturan perundang-undangan tersebut, kemudian diturunkan lagi dalam bentuk peraturan presiden, diturunkan lagi ke dalam peraturan menteri, sampai nanti diterjemahkan oleh masing-masing daerah ke dalam bentuk peraturan-peraturan daerah. Bisa dalam bentuk perda, pergub, ya, maupun peraturan wali kota sampai dengan bupati. Nah, jadi itu hierarki hukumnya itu seperti itu, ya. Nah, baru kemudian setelah punya ketetapan hukum dan disahkan oleh lembaga perwakilan mereka, apakah DPR atau DPRD, barulah itu boleh ataupun bisa digunakan oleh negara atau oleh pemerintah daerah atau oleh pemerintah pusat untuk membuat atau menerapkannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan, ya. Dan itu yang menjadi panduan. Nah, konsekuensinya apa? Ya, kalau seandainya ada pelanggaran hukum, ya tentu ada sanksi-sanksi hukum yang terkait di dalamnya. Nah, selanjutnya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ruang lingkup politik hukum ini ya tadi sudah kita sepakati ya, dia merupakan bagian dari hukum tata negara, ya. Hukum pemerintahan, ya. Dengan menggunakan istilah politik perundang-undangan dan menganggap bahwa politik hukum bukan sebagai ilmu tetapi sebagai, ya ini pendapat L.G. van Apeldoorn ya, dia sebagai bagian dari seni katanya, artinya bagaimana menyusun sebuah kebijakan ya, jadi bukan ranahnya bukan ranah ilmu ya, itu sah-sah saja seorang ahli mengatakan seperti itu. Atau menurut pendapat lain, politik hukum secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum, legal policy yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu. Ya, jadi tadi ya peraturan perundang-undangannya itulah yang akan digunakan ya atau akan dipakai ya dilaksanakan ya untuk oleh suatu pemerintahan negara tertentu ya untuk mensahkan atau melegalkan. Contoh misalkan ketika misalkan ini kita ambil contoh yang sedang ini saja yang sedang berlangsung sekarang ya. Ketika misalkan pemerintah Pak Jokowi menganggap ada permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan atau investasi asing, maka yang beliau dorong atau yang beliau lakukan adalah segera menginisiasi langkah hukum ya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, undang-undang cipta kerja misalkan. Nah, di situ kan ini terobosan baru dalam sistem perpolitikan kita ya atau sistem hukum politik hukum kita di mana ada undang-undang payung ya omnibus ya namanya omnibus yang menghimpun semua atau mengharmonisasi ya banyak peraturan perundang-undangan di bawahnya. Nah, apakah peraturan itu dibatalkan? Tidak. Yang dibatalkan itu mungkin pasal per pasal saja ya, tetapi peraturan perundang-undangannya yang ada di bawah omnibus itu tetap berlaku ya, tetap bisa dilaksanakan. Tetapi kalau seandainya ada yang diharmonisasikan atau di-mix, digabungkan satu dengan yang lain, maka itu berlaku ya undang-undang Omnibus Law itu, cipta kerja itu. Nah, hanya beberapa pasal-pasal tertentu saja yang kemudian dirubah ya ataupun diharmonisasi sehingga sesuai dengan target dan tujuan yang sedang berlaku. Nah, apakah nanti ekonomi Islam juga bisa berlaku demikian? Sangat mungkin. Ya, teman-teman sekalian ya, sangat mungkin. Ya. Nih, saya kasih contoh misalkan ke Bapak Ibu sekalian ya. Hampir semua produk hukum yang terkait dengan ekonomi Islam yang kita miliki pada hari ini itu kan sifatnya kan parsial saja. Ya, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang perbankan syariah. Apakah ada benang merahnya satu dengan yang lain? Ya, mungkin untuk hal-hal yang terkait dengan cantolan filosofinya ataupun dasarnya mungkin sama ya, tetapi penyusunan undang-undang itu kan tidak terfikirkan bagaimana nanti harmonisasi atau sinkronisasinya dengan undang-undang yang lain ya. Jadi praktis itu sifatnya parsial saja. Nah, jadi bisa saja nanti suatu ketika mungkin ada dari Bapak Ibu yang mengusulkan, teman-teman yang mengusulkan dibuat undang-undang ekonomi syariah sebagai payung hukum besar ya, sebagai payung hukum besar ya, umbrella law ya atau umbrella X-nya sebagai payung hukumnya ya, supaya
mendorong percepatan ekonomi syariah di tanah air misalkan. Ya. Kenapa? Karena ya perlu diharmonisasi, perlu didorong supaya terbentuk satu percepatan akselerasi ya pertumbuhan ekonomi syariah ya di tanah air misalkan. Kenapa? Karena perkembangannya itu sudah menuntut ke sana harusnya ya. Ya, kita lihat tidak hanya fokus di bidang perbankan saja atau keuangan saja pada hari ini, tetapi ekonomi Islam kita itu sudah mulai masuk kepada sektor-sektor real ya. Nah, makanya diperlukan satu regulasi ya, ketetapan hukum, payung hukum yang nantinya mereka bisa berkembang lebih cepat. Jadi tidak parsial lagi ya, masing-masing berkembang tetapi sudah menjadi satu kesatuan. Sehingga nanti kita harapkan akan terbentuk apa yang disebut dengan ekosistem ekonomi Islam. Ya. Mohon izin Pak Andi. Ya, silakan Mas Setio. Saya pernah mendengar ada KHI, kompilasi hukum Indonesia, yang kompilasi hukum Islam. Apakah itu menjadi payung juga bagi peraturan-peraturan hukum terkait dengan syariah, Pak Andi? Mohon penjelasannya Pak Andi. Terima kasih. Ya, mungkin untuk bab-bab yang terkait dengan hukum syariah mungkin ya, Mas Setio ya sudah diatur di sana. Tapi kalau kita mau spesifik tentang ekonomi Islamnya, nah itu mungkin tidak banyak diatur atau belum banyak diatur dalam kompilasi hukum Islam itu ya. Jadi mungkin kompilasi hukum Islam itu lebih banyak mengatur aspek ya undang-undang yang sudah ada selama ini ya tentang saya tidak tahu pasti ya tentang perkawinan ya, tentang waris ya dan lain sebagainya. Itu mungkin babnya ke sana ya. Tetapi kalau yang terkait dengan muamalahnya itu adalah dengan ekonomi Islam, itu setahu saya belum ada ya yang mengatur sampai ke sana. Jadi ibaratnya itu kita mulai menata nih ya rumah kita ini, artinya rumah perkembangan ekonomi Islam ini dari hulu ke hilir gitu. Ya, itu mulai ditata gitu sehingga terbentuk ekosistem ya. Jadi nanti jangan sampai kompetisi atau pertarungan antara ekonomi Islam dan konvensional itu dalam playing field yang sama, dalam ruang yang sama gitu. Nah, itu tidak akan sehat menurut saya dan juga tidak akan membawa tidak akan bisa mendorong ekonomi syariah karena ininya sudah beda, karakteristiknya sudah berbeda. Tetapi kalau dia didorong dalam satu ekosistem yang sama atau satu ekosistem tersendiri sehingga dia tidak berkompetisi dengan konvensional, nanti masyarakatlah yang diminta untuk membuat silakan memilih gitu. Ya, kenapa? Karena kita bukan negara Islam ya, jadi tentu dua-duanya diakomodasi oleh pemerintah. Ya, silakan nanti tergantung masyarakat. Nah, nanti akan menentukan yaitu tentu kesadaran masyarakat sendiri dan juga selain itu tentunya kemampuan masing-masing kelembagaan itu melayani atau memberikan service excellent kepada masyarakat gitu. Karena tentu saja tidak semua masyarakat kita bisa pastikan mereka memahami aspek syariah misalkan, tetapi orientasinya bisa saja lebih banyak dipengaruhi oleh keuntungan misalkan. Jadi dia pilihannya cuma dua, mana yang lebih menguntungkan buat dia, mana yang tidak gitu. Ya, nah ini cita-cita yang dalam perspektif hukum politik hukum ini boleh kita dorong ke sana gitu ya. Nanti misalkan teman-teman bikin grup untuk membuat semacam naskah akademisnya ya dan diajukan ke DPR atau melalui ITB ya, Ahmad Dahlan diajukan ke DPR itu sangat mungkin menurut saya gitu. Jadi ini inisiasi dari masyarakat ya yang nantinya bisa diperjuangkan melalui DPR atau bisa juga dipakai oleh pemerintah nanti ya. Sebab dalam ketatanegaraan kita yang berhak mengusulkan undang-undang itu kalau nggak DPR ataupun kalau nggak pemerintah. Nah, DPR tentu dari masyarakat ya yang menyampaikan ide, gagasan atau aspirasinya gitu. Nah, itu satu hal yang menarik menurut saya yang bisa kita jalankan atau bisa kita usulkan nanti kepada pemerintah atau kepada DPR. Nah, selanjutnya ya politik hukum atau ini kita masih menambah wacana kita ya, menambah informasi kita lihat beberapa pendapat dari masing-masing pakar ya. Tadi Pak Abdul Hakim Garuda Nusantara, sekarang Pak Mukhtar Kusumaatmadja ya. Jadi beliau berpendapat kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum meliputi hukum mana yang perlu dibentuk, diperbaharui, diubah atau diganti, dan hukum mana yang perlu dipertahankan
agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara itu. Ya, jadi boleh ya dilakukan amandemen. Ya, kira-kira intinya begitu. Termasuk juga misalkan ini, kalau Anda menemukan dalam studi Anda nanti atau kajian Anda melihat, oh undang-undang perbankan syariah ini sudah tidak relevan. Oleh sebab itu perlu diamandemen. Silahkan diajukan. Itu bagian dari politik hukum. Ya, jangan sampai, nah karena ketidaktahuan masyarakat ya, ketidaktahuan masyarakat sehingga masyarakat tidak mau melakukan itu. Ya, padahal dia melihat mungkin sudah perlu diperbaharui karena mungkin sudah cukup lama kan, kalau undang-undang perbankan syariah itu tahun 2000 berapa ya, 2008 kalau nggak salah ya. Ya itu udah hampir 12-14 tahun kan usianya gitu. Ya, dan sudah layak untuk diperbaharui. Ya. Atau misalkan undang-undang zakat ya 2014. Ya, amandemen keduanya itu ya. Kalau Anda lihat sudah tidak relevan dan sudah harus diamandemen ya bisa diusulkan. Ya, dibuat kajian naskah akademisnya diusulkan atau undang-undang wakaf misalkan. Ya. Nah, itu juga bisa diusulkan sebagai bentuk perubahan atau perbaikan ya dari pasal-pasal yang mungkin sudah tidak relevan. Karena kan bagaimanapun tentu dia akan sangat terpengaruh dengan perkembangan atau perubahan-perubahan kondisi yang ada. Ya, ketika itu dirasakan sudah tidak kompatibel dengan kemajuan yang ada, nah tentunya sudah selayaknya untuk dirubah. Nah, tinggal sekarang siapa yang mengusulkan, apakah itu dari pemerintah ataupun dari DPR gitu. Nah, masyarakat di sini berhak atau dunia akademis, dunia kampus menurut saya punya hak untuk melakukan itu. Ya, jadi silakan nanti di searching gitu ya atau dikumpulkan ya, dikompilasi undang-undang yang terkait dengan ekonomi syariah ini ya, mulai dari yang awal ya, undang-undang perbankan syariah, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang pengelolaan dana haji itu ya, PKH itu ya, kemudian undang-undang surat berharga syariah nasional, SBSN, atau undang-undang apa namanya nih, sertifikasi halal ya, produk halal ya. Nah, itu silahkan dicek satu persatu. Kalau memang itu dirasakan sudah layak untuk diamandemen atau diganti ya, kita punya hak untuk melakukan itu. Nah, itu menurut Pak Mukhtar Kusumaatmadja ya. Jadi itu masih dalam ranah dalam ranah politik hukum sesungguhnya ya. Proses pergantian ataupun perubahan ya ataupun pembaharuan itu masih dalam ranah politik hukum ya. Nah, ada juga pendapat Pak Mahfud MD ya, yang sekarang jadi Menko Polhukam, mantan Ketua MK. Jadi politik hukum itu kata beliau adalah legal policy, ya, atau kebijakan legal di mana telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang meliputi beberapa hal. Satu, pembangunan hukum yang berintikan membentuk hukum atau pembaruan terhadap materi-materi hukum agar lebih sesuai dengan relevan dengan keadaan. Nah, tadi yang pendapatnya Pak Mukhtar tadi itu relevan. Itu diamini lah istilahnya oleh Pak Mahfud ya. Jadi boleh ya itu mengidentifikasi mana peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan lagi itu dengan kondisi ya, dengan keadaan yang sekarang itu boleh diajukan untuk diganti atau diamandemen. Yang kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk dilaksanakannya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Ya, politik hukum yang meliputi pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan kemana arah hukum itu dibangun dan ditegakkan seiring dengan dinamika masyarakat secara luas. Ya, jadi ya ini menunjukkan bahwasannya betapa hukum kita itu tidak statis gitu. Ya walaupun dalam beberapa hal ya bukannya keengganan ya. Coba lihat teman-teman bisa bayangkan ya, KUHAP kita itu kan masih KUHAP zaman Belanda gitu ya. Sampai hari ini itu tidak selesai amandemennya. Ya. Nah, itu kan menunjukkan betapa proses ya perbaikan hukum itu juga tidak mudah gitu ya, karena harus menyesuaikan dengan kondisi dan realita di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi ya karena ini punya kaitan langsung dengan ketatanegaraan ya, tentu tarik menariknya dengan kondisi pemerintahan atau suatu negara tentu sangat kuat sekali ya. Nah, ini yang dikhawatirkan sebenarnya gitu. Sehingga saya tidak tahu ya apa hambatannya ya, kenapa sampai hari ini KUHAP itu juga belum tuntas ya, padahal kita sudah merdeka dari
udah 76 tahun merdeka ya, tapi KUHP yang kita pakai itu masih peninggalan Belanda gitu. Nah, ini tentu sebuah tantangan yang besar bagi kita untuk dituntaskan segera ya. Nah, ini sudah diidentifikasi oleh Pak Mahfud MD ya, bahwasanya ini akan memberikan arah kemana arah hukum itu. Sebab kalau negara-negara demokrasi yang menjunjung tinggi aspek hukum ini, tentu dia berasumsi atau menganggap hukumlah sebagai panglima, bukan politik sebagai panglima. Kenapa? Karena hukum itulah yang punya ketetapan, ya, yang bisa membuat kepastian terhadap satu kondisi tertentu. Kalau politik sebagai panglima, ya tentu akan sangat tergantung kepada siapa penguasanya, ya. Nah, sehingga pengaruhnya terhadap kepentingan politik itu sangat kental dan sangat kuat sekali, ya. Nah, oleh sebab itu negara seperti kita seharusnya memilih hukumlah sebagai panglima, bukan demokrasi, bukan kekuasaan ya, atau politik sebagai panglima gitu. Nah, Pak Bagirmanan juga mengidentifikasi bahwasanya politik hukum itu adalah kebijaksanaan yang akan dan sedang ditempuh mengenai politik pembentukan hukum, ya, politik mengenal isi hukum, politik penegakan hukum, beserta segala urusan yang menopang pembentukan dan penegakan hukum tersebut. Ya, jadi itu lebih komprehensif ya, beliau melihat ya, satu politik pembentukan hukum, yang kedua politik mengenai isi hukum, ketiga politik penegakan hukum, keempat segala urusan yang menopang pembentukan dan penegakan hukum tersebut. Ya, ini penting menurut saya ya, lika-liku untuk mengetahui bagaimana proses hukum dan politik ini dijalankan itu penting. Ya, kenapa? Karena tadi yang saya katakan, ketika kita beranggapan bahwasannya ekonomi Islam ini salah satu sistem yang sesungguhnya ya akan memberikan dampak kebaikan bagi bangsa dan negara, kita juga mesti memahami bagaimana tata cara peraturan perundang-undangan itu dibuat, disusun dan dilaksanakan gitu. Ya, jangan sampai kita alfa di sana. Ya, menganggap konsep ekonomi Islamnya sudah baik ya, sudah sangat perfect ya, dan bisa dilaksanakan, tetapi sesungguhnya tidak ada apa-apanya di mata hukum misalkan. Ya, tidak ada apa-apanya di mata hukum. Nah, ini kan tentu akan membuat kita kesulitan gitu. Ya, dalam untuk menerjemahkan nanti kira-kira bagaimana kita akan melaksanakan ekonomi Islam sendiri. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian ya. Karena kenapa? Karena kalau saya melihat ya, sampai hari ini kita itu belum punya umbrella act ya, atau umbrella law ya, payung hukum terkait tentang perekonomian nasional. Ini juga tantangan tersendiri bagi kita. Kenapa? Nah, kita ini kan Undang-Undang Dasar negara kita ini, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini kan sudah mengalami 4 kali amandemen. Ya, amandemen 1, 2, 3, dan 4. Nah, salah satu pasal yang juga diamandemen atau ditambahkan oleh para Badan Pekerja MPR pada waktu itu ya, yang merumuskan, itu adalah pasal 33. Ya, dan ini dianggap sebagai pasal pasal demokrasi ekonomi kita lah ya. Kenapa? Karena di situ sesungguhnya bagaimana pengelolaan ekonomi kita itu dilaksanakan. Ya, bagaimana peran negara dalam mengelola kekayaan negara. Ya, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara misalkan. Ya, itu pasal-pasal yang krusial. Nah, pada pada amandemen keempat ini, Bapak Ibu sekalian, itu ditambahkan 2 ayat, mohon maaf. Yang tadinya ayat 1, 2, 3, kemudian ditambah 2 ayat lagi, ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 terkait dengan diantaranya itu adalah bagaimana negara mengelola perekonomian, ya, salah satunya dengan melakukan efisiensi yang berkeadilan. Nah, kata efisiensi ini, ya, itu diterjemahkan ya oleh sebagian pihak, itu yang hanya bisa melakukan proses efisiensi ini adalah swasta, ya, private, ya. Jadi artinya apa? Artinya ayat 4 ini membuka peluang, ya, bagi korporasi di luar negara, di luar BUMN untuk mengelola kekayaan negara, ya,
untuk mengelola kekayaan negara. Ya, nah sehingga ya apa yang kita bisa lihat, coba Anda perhatikan, turunan atau hukum yang terbentuk pasca amandemen keempat ini sudah banyak sekali yang memberikan ruang kepada korporasi untuk mengelola kekayaan negara. Terakhir Undang-Undang Minerba, ingat nggak dalam beberapa tahun terakhir ya, kalau nggak salah itu bulan disahkan dulu hampir setahun ya, September atau Oktober tahun lalu 2000 ya. Nah itu kan menunjukkan bahwasanya kekayaan negara itu boleh dikelola oleh atau diberi ruang kepada private sector atau korporasi selain negara untuk mengelolanya. Yang tadinya kalau menurut pasal 123 ayat 123 harusnya itu dikelola oleh negara. Nah, ayat 5 menariknya, untuk melaksanakan ayat 1, 2, 3 dan 4, pemerintah ya harus menyusun undang-undang ya untuk mengelola atau untuk memayungi ya apa namanya pasal 1, 2, 3 itu kira-kira begitulah intinya. Jadi artinya kita harus punya undang-undang ya sistem perekonomian nasional atau sistem ekonomi nasional ya. Nah, tapi sampai hari ini ya itu belum terwujud sama sekali gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Artinya apakah nanti ya kalau seandainya ada yang mengusulkan undang-undang ekonomi syariah ini masuk ya atau menjadi undang-undang masuk ke dalam prolegnas ya, program legislasi nasional, apakah dia nanti menjadi hub atau menjadi sub bagian dari Undang-Undang Perekonomian Nasional ini, atau kedudukannya sejajar gitu, ya, atau kedudukannya sejajar dengan hukum atau Undang-Undang Perekonomian Nasional, atau dia menjadi bagian, ya, menjadi bagian dalam hukum atau dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional. Nah, jadi itu pertarungan politik kembali. Ya, kepentingan kembali siapa yang kuat untuk mempengaruhi satu dengan yang lain ya. Nah, selagi kita tidak punya pemahaman yang baik tentang peraturan perundang-undangan ya, bagaimana proses menyusun dan membuatnya ya, maka ya kita tidak akan bisa berbuat apa-apa ya. Kenapa? Karena prosesnya itu kan tidak hanya sekedar proses substansi. Katakanlah Anda nanti bisa membuat naskah akademis. Ya tentu kita hanya sebatas membuat naskah akademis kan. Siapa yang memperjuangkan? Ya tentu yang memperjuangkan wakil-wakil kita yang ada di DPR. Nah, sementara kita sudah punya komunikasi belum dengan wakil-wakil kita tersebut? Fraksi mana yang kita percaya misalkan, atau partai mana yang bisa kita percaya misalkan untuk memperjuangkan. Nah, itu kan udah masuk ranahnya udah beda lagi itu. Sudah masuk ke ranah politik. Ya, yang itu juga punya kekhasan ya atau ciri punya karakteristik tersendiri yang berbeda dari ketika kita menyusun naskah akademis tadi. Nah, setelah diperjuangkan pun bisa masuk menjadi pembahasan prolegnas tadi ya, program legislasi nasional itu kan juga butuh tantangan tersendiri ya, butuh dinamika tersendiri ya, di mana nantinya undang-undang tersebut dibahas oleh DPR. Nah, baru proses pembahasan itu juga perlu tarik-menarik ya, pasal mana yang mempengaruhi, pasal mana yang dianggap tidak relevan, pasal yang punya kepentingan tertentu, ya itu pasti akan tarik-menarik. Nah, proses itu panjang. Aki tunggu. Tunggu. Ya, mohon di ini ya. Tunggu mau kemana itu, Mbak Fedisya? Baik ya, nggak apa-apa. Ini jadi rehat sedikit bagi kita. Oke gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ini panjang runtutannya, tapi minimal sudah ada frame di kepala kita ya, masing-masing teman-teman untuk mengetahui bahwasanya proses politik hukum ini benar-benar memiliki dampak strategis ya bagi perjuangan kita ya, bagi untuk bagaimana supaya tatanan ekonomi Islam itu menjadi bagian dalam sistem ketatanegaraan kita. Ya, kenapa? Karena politik hukum itu adalah politik ketatanegaraan. Jadi masuk ke dalam ruang pengelolaan negara. Nah, kalau sudah diakui oleh negara, nah itu sudah lebih mudah. Negara harus bertanggung jawab. Misal contoh nih ya, saya kasih contoh satu lagi. Mungkin dulu ya teman-teman tidak membayangkan pesantren itu diatur oleh negara. Ya. Tidak membayangkan kenapa ya? Karena bayangannya tadi itu kan pendidikan tradisional ya yang dikelola oleh masyarakat ya, kiai-kiai ya, yang mungkin selama ini tidak banyak bersentuhan dengan masyarakat, dengan pemerintah misalkan. Ya, kecuali misalkan menjelang pemilu tuh biasanya
para calon-calon anggota dewan atau pemerintah ya atau calon presiden tuh hadir ke pesantren-pesantren. Tapi setelah itu udah dilupain aja kan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir berubah kondisinya. Mulai dari menetapkan Hari Santri sebagai hari nasional, ya, hari santri nasional misalkan. Kemudian menjadikan bantuan terhadap pesantren, pembiayaan pesantren itu menjadi bagian dalam skema pendidikan nasional. Ya, sehingga dikenal ada dana abadi pesantren yang merupakan bagian dari dana pendidikan nasional. Dana abadi pendidikan. Nah, itu kan sebuah hal yang kalau menurut saya itu sangat melegakan gitu ya. Akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun dengan sekian puluh ribu pesantren yang ada di Indonesia hari ini, akhirnya itu diakui oleh negara. Ya, dalam bentuk tadi ya, dana abadi pesantren atau dana abadi pendidikan. Ya, setelah undang-undang pesantren juga disahkan oleh negara misalkan. Nah, itu kan prosesnya panjang sekali tuh, teman-teman sekalian. Nah, begitu juga nanti kalau seandainya kita membayangkan ya, undang-undang ekonomi syariah ini juga menjadi bagian dalam sistem ekonomi nasional. Ya, nah itu akan juga rentetannya itu juga cukup panjang. Jadi tetapi kita optimis ya, kalau saya sih optimis ya. Ya kenapa ya? Karena politik itu kan dinamis ya. Tentu tergantung bagaimana kita menyikapinya dan juga memperjuangkannya ya. Dulu mungkin siapa yang terbayang zakat itu akan dibuat dalam bentuk undang-undang? Saya yakin dulu nggak banyak yang bisa membayangkan itu. Ya, kepentingannya untuk apa gitu. Ya, tapi karena mungkin ketekunan ya, lobby politik yang dilakukan oleh partai-partai Islam misalkan gitu ya. Nah, tentu itu membuka jalan akhirnya. Ya, siapa yang membayangkan sertifikasi halal itu ya, produk halal itu menjadi undang-undang? Kan dulu nggak ada yang membayangkan. Pemerintah dipaksa ya, tanda kutip ya, untuk mensertifikasi semua barang ya yang dikonsumsi consumer goods ya itu harus menampilkan atau harus melekatkan labelisasi halal di produknya. Siapa yang mau memaksa pengusaha melakukan hal itu? Ya, tapi karena undang-undangnya ada, ya mau tidak mau mereka harus melakukan itu. Di samping juga ya tentu perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat kita, misalkan awareness atau kesadaran ya mayoritas penduduk Muslim ini ya itu mungkin mulai terbangun ya sehingga mereka juga menginginkan keamanan dalam bertransaksi. Salah satunya itu adalah dengan cara menempatkan sertifikasi halal itu menjadi bagian dalam produk sehingga membuat mereka aman ya ketika akan mengkonsumsinya gitu. Nah ini kan sebuah hal yang menarik sebenarnya ya sehingga itu bisa dihalal. Nah, tinggal bagaimana kita nih menyusun puzzle-puzzle-nya ini teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian. Puzzle zakat, puzzle wakaf, puzzle undang-undang haji, puzzle surat berharga syariah nasional, puzzle perbankan syariah, sehingga ketika puzzle-puzzle ini terisi, maka akan terbentuk satu sebentuk satu sinergi ya akan membentuk satu bangunan lah gitu ya yang disebut dengan ekonomi Islam tadi. Nah begitu ya, oke. Silakan ya, kita tidak batasi kalau memang ada hal yang mau ditanyakan silakan langsung saja kita bisa diskusikan ya. Jadi bisa di-interrupt ya. Karena kalau menunggu atau mungkin kita tuntaskan dulu ya. Cek satu. Ya, silakan Mbak Fiani. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak. Izin saya untuk merespon dari pemaparan Bapak tadi perihal tentang Undang-Undang Zakat. Ya. Izin Pak, kebetulan saya adalah staf di Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam dan alhamdulillah hari ini di Kota Batam sendiri sudah melaksanakan revisi peraturan daerah tentang zakat. Jadi sejalan dengan apa yang Bapak bilang tadi, bahwasannya peran pemerintah itu sangat memberikan pengaruh kepada ekonomi Islam hari ini. Dan untuk tahapan Perda Zakat yang telah kami buat draft tadi, sekarang sudah menunggu naskah akademisi, Pak. Naskah akademisi yang dimana nanti menjadi bahan untuk pertimbangan di DPRD. Jadi bahan hari ini itu sangat memberikan pencerahan bagi saya, bahwasannya setiba saya waktu membuat draft
draft di Perda kemarin membuat saya sedikit ragu gitu. Apakah Perda zakat ini diperhatikan oleh DPRD, mengingat di DPRD Kota Batam itu hampir berapa persennya itu non Muslim, Pak, seperti itu. Dan alhamdulillah karena kita alasan kenapa Batam itu melakukan revisi Perda zakat karena pada tahun 2009 Kota Batam sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Zakat, Kota Batam sudah menerbitkan Perda Zakat Nomor 3 Tahun 2009. Namun hari ini karena Perda tersebut sudah tidak dianggap sudah tidak memberi pengaruh lagi kepada Batam, maka kami melakukan revisi. Demikian Pak, saya ingin memaparkan korelasi dari apa yang Bapak jelaskan tadi Pak. Terima kasih. Izin Pak mau nanya. Silakan Pak Sukriyandi. Ya, Pak, terima kasih kesempatannya Pak. Ini saya menyimak dari apa yang disampaikan Bapak tadi masalah politik dan hukum. Khususnya untuk umat Islam di Indonesia itu sepertinya terkena dua mata pisau hukum. Seperti contohnya seperti ini. Antara pemberlakuan untuk umat Islam di Indonesia itu antara pajak dan zakat. Jadi umat Islam diberlakukan pajak antara pajak harta dan pajak diri, sementara di lain juga umat Islam diberlakukan zakat mal dan zakat fitrah. Jadi kalau misalkan ke depan Indonesia itu memiliki legalitas yang jelas khusus untuk umat Muslim, dia satu saja, misalkan hanya untuk zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian dipisahkan, kecuali mungkin untuk dan jasa. Kalau barang dan jasa ya mungkin bisa kenapa. Jadi Pak, kalau misalnya seperti ini nanti kita apa pandangan untuk Indonesia bisa mengerti itu bagaimana Pak? Karena itu kayaknya sudah pernah dibahas. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya. Ini dua pertanyaan yang menarik menurut saya. Sangat baik sekali ya, Mbak Fiansyah dan Mas Sukriyandi ya. Saya respon satu persatu dulu ya. Tadi Mbak Fiansyah mengatakan ya di Batam sendiri itu sudah melakukan atau mengusulkan perubahan perda ya terkait dengan zakat atau mengusulkan perda tentang zakat ya. Jadi memang kalau kita lihat hierarki tadi yang saya katakan di atas tadi, di depan tadi atau di awal tadi, ketika dia sudah berbentuk undang-undang maka turunannya itu bisa sampai ke daerah. Gitu. Silahkan daerah merespon ya, untuk untuk kemaslahatan di daerahnya. Ya, kenapa? Karena dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi yang kita gunakan saat ini untuk pemerintahan kita, tentu daerah tidak punya keleluasaan untuk melakukan hal itu. Nah, tadi salah satunya tentang dilakukan di Batam ya, dengan cara mengusulkan perda zakat. Itu sangat baik sekali. Ya, nah mungkin pemerintah melihat perkembangan lembaga-lembaga zakat yang ada, ya, tempat kerja ya, apakah itu di Basda, di zakat daerah Kota Batam, atau di LAS ya, yang ada ya, yang besar-besar seperti dompet duafa, itu sudah signifikan memberikan pengaruh terhadap masyarakat gitu, sehingga perlu rasanya itu diatur dan dikelola. Nah, ini sangat sebuah inisiatif yang sangat baik. Nah, tadi betul, saya setuju. Ayah Anda wajar lah. Ini tadi makanya di atas itu dikatakan ini arahnya mau kemana? Nah, arahnya mau kemana? Inilah yang bisa di-drive atau semacam gambarannya itu melalui naskah akademis. Ya. Itu makanya itu bisa memberikan gambaran. Itu kenapa manajemen gimana? Ada yang bocor ya? Bagaimana manusia itu yang dibahas. Teman-teman masih ada. Iya betul. Ada yang bocor. Pak Muhammad Umar, tolong Pak. Ganggu yang lain. Admin ITB, tolong sigap unmute. Oke ya, kita lanjut ya. Mohon maaf ya. Jadi benar itu ya. Jadi naskah akademis itu yang memberikan arah, guideline ini mau kemana gitu. Nah, termasuk juga yang Batam tadi. Ya, pertanyaan mendasarnya, perdanya mau diarahkan kemana? Mau dibawa kemana? Apakah, nah ini bisa macam-macam nih ya Mbak Fiansyah ya. Satu, apakah ingin meningkatkan penerimaan zakat? Jadi perda itu perlu untuk mendorong penerimaan zakat misalnya, meningkatkan penerimaan zakat, itu satu. Atau bisa juga
ya perda itu didorong untuk meningkatkan kualitas kelembagaan atau dua-duanya. Satu untuk mendorong penerimaan zakat, yang kedua untuk memperbaiki kelembagaan. Misalkan Basda nanti diberikan payung hukum untuk bisa memungut zakat ke semua instansi pemerintah. Contoh ya, itu contoh ya. Dia bisa tidak hanya di lingkungan Pemprov, tetapi juga bisa di lingkungan kementerian ataupun lembaga pemerintah yang sifatnya vertikal ya. Artinya perwakilan kementerian dan lembaga yang ada di Kota Batam misalkan. Yang di luar pemerintah Kota Batam. Itu boleh, silakan. Atau misalkan dia diberikan kesempatan untuk memungut zakat ke korporasi-korporasi swasta misalkan sampai ke swasta. Nah, itu dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan zakat Kota Batam, ya. Atau mengatur kelembagaan, ya. Misalkan jika ingin menjadikan Basda Kota Batam sebagai lembaga yang memiliki otoritas lebih besar, ya mungkin diberikan ruang dan peran yang lebih besar misalkan. Nah, itu arahnya mau kemana? Nah, itu dilakukan ya dengan cara, ya tentu dengan cara melakukan evaluasi ataupun semacam penelitian lah gitu ya, membuat satu kajian lah gitu ya, kira-kira existing condition hari ini itu mau diarahkan kemana gitu. Nah, itu Mbak Fiansyah lah yang bisa memberikan jawaban. Kenapa? Karena dia yang terlibat langsung dalam pengelolaan zakat di Kota Batam. Ya, selain mungkin teman-teman akademisi, dosen ya di kampus-kampus yang ada di Batam ya, las-las yang ada di sekitar Kota Batam ya. Nah, itu diminta masukan pendapat. Nah, sehingga kita bisa perda itu punya arah mau kemana gitu. Nah, itu benar artinya Kota Batam melihat sudah perlu rasanya sebuah perda untuk mengatur pengelolaan zakat. Nah, itu juga untuk menghindari Bapak Ibu sekalian lembaga-lembaga yang ya mungkin bisa saja ilegal mengatasnamakan lembaga tertentu membuka zakat bisa menarik uang dari masyarakat. Nah, itu kan menyalahi aturan ya. Sementara sudah ada tata cara dalam pendirian BAS yang ada di masing-masing daerah misalkan. Nah, itu bisa juga dalam rangka menertibkan itu. Nah, itu contoh kasus yang menarik gitu. Ya. Kalau Anda angkat tesis di sana itu menarik juga itu sebagai bahan akhir atau tugas akhir Anda gitu, Mbak Fiansyah ya. Nah, yang kedua Mas Sukriendi tadi menyampaikan kira-kira umat Islam ini dengan adanya ketetapan pajak dan zakat ini kira-kira akan terkena double tax atau seperti apa gitu, pajak ganda gitu ya. Nah, saat ini nih Mas Sukriendi, zakat kita ini baru sebatas mengurangi pendapatan kena pajak. Ya. Sudah ada harmonisasinya, itu diakui dalam Undang-Undang Pajak. Jadi zakat yang kita bayarkan itu bisa mengurangi pendapatan kena pajak kita. Contoh, Anda bayar zakat, tetapi zakat Anda harus dibayar di lembaga resmi. Tidak boleh dikasih ke saudara atau tetangga di belakang rumah. Karena mereka nggak punya slip atau sertifikasinya gitu. Ya, tidak resmi istilahnya ya, walaupun kewajiban Anda selaku umat Islam misalkan ya, itu gugur, sudah selesai karena Anda sudah memenuhi syarat dan ketentuannya. Nah, tetapi syarat untuk dicatatkan oleh negara ya tentu harus di lembaga resmi yang itu diizinkan oleh negara yang diberikan izin seperti LAS atau BAS gitu ya. Nah, setelah Anda bayarkan, Anda dapat sertifikat atau kwitansinya lah gitu ya yang resmi. Nah, ketika Anda bayar pajak itu Anda bisa tunjukkan ya kepada petugas pajak atau Anda mengisi form pajak tahunan itu ya, SPT pajak itu ada itu di sana. Bahwasanya Anda sudah membayar zakat. Nah, berapa nilainya nanti itu diupload kali ininya ya, buktinya itu. Nah, itu bisa untuk mengurangi pendapatan kena pajak Anda gitu. Jadi nggak akan kena double tax, langsung dideduct atau dikurangi. Nah, cuman kan persoalannya nggak hanya itu kan, ya. Ya, mungkin masih sebatas itu, ya. Tapi bagaimana nanti kalau seandainya pajak ini, zakat ini berkembang pesat? Nah, kalau saya membayangkan ya, ini pendapat pribadi ya, Mas Sukriendi ya, harusnya nanti pajak zakat itu harus menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Ya, sumber penerimaan negara. Ya, kenapa ya? Karena ini menunjukkan bahwasannya negara mengelola. Memang harusnya idealnya zakat itu dikelola oleh negara. Kenapa ya? Karena asnaf yang 8 itu kan persoalan negara harusnya, menjadi tanggung jawab negara. Fakir, miskin, ibnu sabil, hamba sahaya, ya, fisabilillah, gorimin, amilin, mu'alaf, itu kan masalah negara sesungguhnya. Fakir dan miskin terutama ya. Orang nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, nggak bisa memenuhi kebutuhannya, ya, atau miskin punya pekerjaan tapi nggak mampu memenuhi kebutuhan, itu kan masalah negara.
masalah sosial negara. Nah, harus juga diselesaikan secara permanen, tanda kutip, oleh negara. Ya, oleh negara harusnya. Kenapa? Karena negara yang punya instrumennya. Ya, instrumen untuk membantu, instrumen fiskalnya itu dimiliki oleh negara, harusnya gitu ya. Nah, jadi saya membayangkan nanti pajak ini juga akan menjadi salah satu alternatif sumber penerimaan negara. Nah, peruntukannya juga tidak boleh melanggar undang-undang, melanggar ketentuan syariatnya. Ya, 8 asnaf itu harus dipenuhi. Nah, tentu diatur cara pengelolaannya dan lain sebagainya. Ya, nah sehingga nantinya ketika ini sudah menjadi satu penerimaan negara, nah tentunya diharmonisasi dengan undang-undang pajak. Ya, jangan sampai terjadi double tax. Ya, seperti tadi, loh kok saya dipungutin juga. Nah, mumpung sekarang karena zakat belum ditetapkan atau diwajibkan oleh negara, ya kewajiban kita kepada Allah aja kan. Kan kalau kita nggak bayar zakat kan negara nggak berhak juga menghukum kita kan. Ya cuman kita tanggung jawab kita ke Allah aja. Ya, kita nggak melaksanakan kewajiban gitu ya. Nah, tapi suatu ketika nanti zakat diwajibkan oleh negara, ya pasti nanti akan seperti pajak, Anda akan ditanyakan mana bukti pembayaran zakat yang sudah Anda lakukan misalkan. Itu kalau seandainya nanti zakat dianggap sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Dan dia diatur atau dikelola Kementerian Keuangan harusnya gitu. Nanti saya bisa lihatkan skemanya ya, yang bisa nanti kita lihat bagaimana kalau seandainya dia dikelola oleh negara misalkan. Ya, atau oleh Baitul Malnya negara misalkan. Ya. Nah, itu bisa itu Mas Mas Supriyandi ya, sehingga nantinya masyarakat tidak terkena lagi. Sama dulu seperti misalkan dulu itu transaksi murabahah di bank syariah itu selain dikenakan 2 kali pajak dia, double tax. Ya, kenapa double tax? Itu kan 2 kali kan dia, maksudnya bank kan kalau murabahah itu kan bank memiliki dulu kan barang yang akan dia jual itu kena pajak. Kemudian barang itu dia jual kembali ke nasabah itu kena pajak. Padahal transaksinya satu. Ya artinya itu proses transaksi murabahah. Ya kan? Nah, itu kalau nggak salah itu dicabut oleh pemerintah ya, diganti sehingga tidak terjadi double tax atau pajak ganda yang akhirnya merugikan perbankan dan juga merugikan nasabah. Nah, itu ya pemerintah cukup awareness lah, atau cukup mau mendengar masukan-masukan dari masyarakat terkait pengelolaan pengelolaan murabahah tadi gitu. Nah, begitu juga dengan zakat. Jadi saya setuju nanti itu, silakan Mas Supriyandi, Anda boleh nanti itu membuat desain ya bagaimana nanti zakat itu menjadi salah satu instrumen fiskal dalam keuangan negara. Nah, itu menarik itu. Jadikan tesis itu, wah itu luar biasa itu ya. Bagaimana peran dan fungsi zakat atau menjadikan zakat itu sebagai salah satu instrumen dalam sistem keuangan negara, ya, menjadi instrumen fiskal. Jadi instrumen fiskal itu tidak lagi semata-mata hanya pajak, ya, tetapi juga zakat menjadi salah satu instrumen fiskal ya dalam mengelola sistem keuangan negara. Gitu ya, Mas Supriyandi ya, jawaban saya. Iya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Atau ada mau feedback dulu, Mas Supriyandi ada? Cukup ya? Nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, ini sedikit lagi sebelum kita break. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, nah jadi bagaimana relasi ataupun irisan yang terdapat antara politik dan hukum atau simbiosisnya itu seperti apa? Ya, jadi tentu ruang yang di tengah inilah yang menjadi perpaduan atau bertemunya antara politik dan hukum tadi. Ada kompromi dia, ya, ada kompromi antara kebijakan politik dan kebijakan hukum, ya. Nah, inilah yang tadi yang saya katakan ya, di mana irisannya inilah yang kemudian melahirkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan, ya, yang dipakai oleh negara, ya, hingga ke strata terendah atau terbawahnya di pemerintah daerah, ya. Nah, oleh sebab itu hukum itu berintikan moral atau etik yang didasarkan akal dan nurani untuk memberikan kualifikasi, keseimbangan beban, hak dan kewajiban bagi subjek-subjeknya. Ya. Sementara politik berintikan kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai oleh para aktornya dengan segala dinamikanya. Oke, ini karena sudah maghrib kita break dulu ya, Bapak Ibu ya.
Iya, Pak, kita break sesuai dulu, dengan keluar dulu, kita kesepakatan. tetap di ruang ini saja, ya. Apa namanya? Nanti sekitar 6:30 kita lanjutkan, boleh ya? Boleh, Pak. Sepakat ya, Bapak Ibu? Sepakat, Siap, Pak. sepakat. Halo? Ya, sepakat, Pak. Ya, sepakat, Pak. Ini saya stop share dulu. Sepakat, Ini Pak. sudah maghrib, boleh kita break dulu? Ya, kita break dulu, Pak. Kita lanjutkan kembali 6:30. Iya, baik. Tetap ada di ruangan, jangan keluar. Nanti kalau keluar susah lagi masuknya. Baik. Selesai ini, Pak. Recording stopped.